Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, hadis pilihan seputar keimanan, yang mana di pertemuan pekan lalu kita sudah masuk ke pembahasan hukuk Nabi, haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita umatnya. Kita sudah baca beberapa ayat dan kita sudah menjelaskan kandungannya. Belum sebutkan, hari ini kita mulai masuk di hadis. Kita belum hadis nomor 84. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi. Ini menjadi poinnya. Wa bima ji'tu bi fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu syahadat pertama. Wa yu'minu bi. Ini menjadi pokok kita terkait dengan haknya Nabi. Dan mereka beriman kepada wa bima ji'tu bih, dan apa yang saya bawa dengannya. Lewat hadis ini penulis menjelaskan kepada kita di antara hak Nabi kita, di samping apa yang kita ambilkan pekan lalu, hak beliau untuk kita taati, hak beliau untuk kita ambil apa yang beliau bawa, meninggalkan apa yang beliau larang, hak beliau kita ikuti. Di hadis ini belum menjelaskan kepada kita di antara hak Nabi kita, kita beriman kepadanya. Dan beriman terhadap apa yang beliau bawa. Ini haknya Nabi. Adapun kalau kita mengatakan pengikut Nabi tapi tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa, maka kita belumlah menjalankan haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka telah melakukan itu, dia bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, beriman kepada Nabi dan apa yang Nabi bawa. Kalau mereka sudah lakukan itu, asomu minni dima'hum, terjaga mereka darahnya, wa amwalahum, hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Artinya, kalau tidak bersyahadat dua kalimat syahadat, maka harta dan darahnya tidak terjaga. Tapi kalau mereka sudah bersyahadat, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, beriman kepada Nabi dan beriman terhadap apa yang Nabi bawa, maka terjaga darahnya, terjaga hartanya, kecuali tentunya dengan hak Islam. Karena ada juga hak Islam kepada kita, mencuri, potong tangan,
berzina kalau sudah menikah dirajam. Yang membunuh dibunuh, itu tentunya hak Islam. Walaupun dia muslim. Tapi itu karena hak Islam. Adapun sebelum dia masuk Islam, maka Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka sampai dia bersyahadat. Sampai dia bersyahadat. Ketika dia sudah bersyahadat, maka haram kita langgar darahnya. Haram kita melanggar hartanya. Itu tidak dibolehkan. Oleh karena itu, datang sebuah kisah bahwa Usama ibn Zaid mengejar musyrik dengan pedangnya. Dan dia dapat. Ketika dia ingin membunuhnya, orang itu langsung bilang, La ilaha illallah. Tapi Usama tetap menebasnya. Kan dia sudah kejar, jangan sampai dia takut dari pedang, akhirnya dia bersyahadat. Walamma balagha dzalika Rasulullah, tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah, ankara ala Usama inkaran syadidan. Usama mengingkari, Nabi mengingkari Usama dengan pengingkaran yang keras. Salah, orang kalau bersyahadat tidak boleh lagi dibunuh. Terjaga darahnya. Nabi berkata, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Kata Usama, innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, itu dia katakan sepertinya takut dari pedang. Takut dibunuh, makanya saya tetap bunuh. Iya, kata Nabi, afala syaqaqta an qalbi. Iya, kata Nabi kepadanya, apakah kamu tidak membela hatinya supaya kamu tahu maksudnya begitu? Iya, hatta ta'lam aqalaha amla, sampai kamu mengetahui apakah dia katakan karena memang takut dari pedang atau memang dia mau bersyahadat, mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan kepadanya, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Apa yang harus kamu lakukan dengan la ilaha illallah kalau dia datang nanti pada hari kiamat? Ini menunjukkan siapapun itu yang bersyahadat, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita mengganggunya. Ini bahkan ditegaskan dalam hadits ini, walaupun dia ucapkan itu karena takut. Walaupun dia ucapkan itu karena takut. Karena kita hanya menimbang yang dohir. Kita hanya melihat dohir. Dohir dia orang baik, ya kita hukumi orang baik. Adapun masalah isi hatinya, itu kita tidak perlu mengurusnya. Kita tidak perlu mengurusnya. Dan yang menjadi sekali lagi pokok pembahasan di sini adalah terkait dengan haknya Nabi kita, yaitu kita beriman kepada beliau dan apa yang beliau bawa. Wajib kita ketika bilang bahwa saya adalah mencintai Rasulullah, wajib kita beriman kepadanya dan apapun yang beliau bawa kepada kita. Beriman dan beramal apa yang beliau katakan. Dan inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kata beliau, walahuma, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, ada 3. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang ada padanya 3 perkara ini, 3 sifat ini, maka dia akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Dia akan mendapatkan yang namanya manisnya itu beriman.
Kalau kita mau indah dalam keimanan kita, maka hendaknya 3 ini ada dalam masing-masing kita. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan ini yang menjadi poin pembahasan kita kenapa hadis ini dibawakan. Haknya Nabi. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka bukti keimanan kita Allah pasti lebih kita dahulukan. Bukti kalau kita percaya cinta kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Nabi yang kita lebih cintai daripada orang lain. Dan nanti beliau akan tegaskan di hadis berikutnya. Dalam riwayat sebentar, tapi sekarang kita baca dulu lanjutannya. Perkara kedua, seorang akan mendapatkan manisnya iman. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang dan dia tidak cinta orang itu kecuali karena Allah. Dia cinta karena Allah. Dia suka orang itu karena taat kepada Allah, dia melakukan syariat Allah. Itu orang akan mendapatkan manisnya yang namanya keimanan. Ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahullahu min. Kama yakrahu ayyuqdafa fin nahar. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya. Sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. 3 ini, siapa saja yang ada padanya, maka orang itulah akan merasakan manisnya itu iman. Indah ternyata itu iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia tidak cinta orang lain kecuali karena Allah. Dia suka temannya. Kenapa? Dia menjalankan syariat. Iya. Dia orang taat kepada Allah. Dan dia benci kembali kepada kekafiran. Seperti dia benci dilempar ke neraka setelah Allah menyelamatkannya. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang tentunya tidak mundur dalam perbuatan dan amalan agama. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi dan paling pokok dari poin yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Haknya Nabi. Kita harus menjadikan beliau lebih kita cintai daripada orang lain. Beliau tegaskan dengan riwayat berikutnya. Walahuma. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Anhu darinya juga. Dari Anas radhiyallahu taala anhu marfu'an secara marfu'. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Tidaklah beriman. Jadi Nabi bilang tidak beriman salah seorang dari kalian. Kita ini semuanya. Tidaklah kalian itu beriman sampai saya lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Kapan kita diperhadapkan? Anak Rasul, orang tua Rasul, manusia Rasul. Ketika kita memilih orang, kita mau mengamal. Ini ada Rasul bilang begini. Kita sebenarnya mau amalkan. Rasul ajak. Tapi pertimbangannya, apa nanti kata orang? Rasul bilang misalnya, pelihara jenggot. Apa nanti orang ngomong? Naikkan celanamu di atas mata kaki. Kita bilang nanti, apa orang bilang? Iya.
Apa orang bilang? Nanti. Ini masalah sederhana begitu. Iya. Ada perintah Nabi, kita selalu pertimbangkan bagaimana pandangannya orang. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalau seperti itu. Percuma kita bersyahadat Muhammad Rasulullah. Karena ketika kita bilang Muhammad Rasulullah, maksudnya ambil yang dia bawa. Kan itu Rasul Allah. Tinggalkan yang dia perintah. Adapun kita bilang Muhammad Rasulullah, yang dia bawa kita tidak jalankan. Yang dia larang kita malah lakukan. Yang dia tidak bawa kita lakukan. La yu'minu ahadukum. Iya. Sebagian orang kalau dikatakan jangan lakukan itu, Nabi tidak lakukan. Ini sudah masyarakat. Ini orang banyak. Iya. Beberapa pekan yang lalu kita pernah membahas tentang maulid. Saya jelaskan Nabi tidak pernah maulid. Abu Bakar tidak pernah maulid. Umar tidak pernah maulid. Utsman tidak pernah maulid. Ali tidak pernah maulid. Hasan Husain tidak pernah maulid. Muawiyah tidak pernah maulid. Tidak ada maulid. Bahkan generasi terbaik tidak ada maulid. Imam 4 dari imam yang diikuti dalam madhab fikih tidak ada anjuran maulid. Tidak ada anjuran maulid. Dia orang bilang, alhamdulillah saya terima itu penjelasannya Ustadz, memang tidak ada maulid. Tapi ini masyarakat. So, di kita dipertanyakan gimana syahadatnya? Bagaimana ucapan kita Muhammad Rasulullah? Rasul bilang lakukan itu, tapi kalian kita malah pertimbangannya orang. Nabi kan yang bilang kepada kita, la yu'minu ahadukum. Saya mau bilang kepada orang itu, Bapak kalau begitu tidak percaya, tidak beriman. Nanti lebih tersinggung lagi. Iya, tapi kalau kita mau keras, kita akan sampaikan hadits ini, hadits Anas riwayat Bukhari Muslim. Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya ini lebih dia cintai daripada anaknya, bapaknya, dan bahkan manusia seluruhnya. Kapan kita pertimbangan manusia padahal kita melanggar Nabi? Allah sudah tegur kita di Quran. Kita bisa baca ayat di surat Taubah 24. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu. In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian. Sebut semua ini. Mulai dari orang paling dekat, bapak, anak, saudara, istri, keluarga. Bahkan Allah sebutkan harta benda. Wa amwalun. Dan harta. Iqtaraftumuha yang kalian usahakan. Wa tijaratun taksawna kasadaha. Dan tijaratun taksawna kasadaha. Perdagangan. Perniagaan. Yang kalian takut bangkrutnya. Orang yang biasanya tidak melakukan syariat begitu. Meninggalkan Rasul karena itu. Bapak, ada cobaan dari karena bapak, karena anak, karena saudara, karena istri, karena keluarga. Atau karena harta, atau karena perdagangan, takut bangkrut. Kan ini. Kalau kita bertanya, kita meninggalkan karena syariat, inilah. Orang tidak sholat. Kan gara-gara itu. Orang gara-gara mau pergi berdagang. Sebelum sholat subuh, dia rela di pasar sebelum sholat subuh. Untuk sholat subuh, malas dia bangun. Hari libur pasar, sholat subuh, tidak bangun. Tapi hari pasar, dia bangun begadang. Ini, Allah sebutkan 7. 7 ini.
Katakan Muhammad, kalau semua ini ahabba, masih ada 8 ya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian suka. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Lebih kalian cintai. Minallahi wa rasuli, daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabili, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu. Kalau sudah begitu, nantikan. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan keputusannya. Tidak aman kita. Kapan kita lebih mendahulukan bapak daripada Rasul kita? Anak daripada Rasul kita? Saudara daripada Rasul kita? Istri daripada Rasul kita? Keluarga daripada Rasul kita? Harta daripada Rasul kita? Perdagangan daripada Rasul kita? Tempat tinggal daripada Rasul kita? Maka kata Allah, fatarabbasu, nantikan saja. Lihat ketika Fir'aun lebih mengutamakan kekuasaan daripada percaya kepada Musa, tenggelam di laut. Lihat Qarun, kaum juga Nabi Musa, ketika dia lebih cinta hartanya, tempat tinggalnya, daripada agama dibawa oleh Nabi Musa, tenggelam di tanah. Dengan hartanya. Dengan hartanya. Fir'aun, jasadnya itu bukan karena pengawetnya orang Mesir yang kuat. Tapi memang Allah jadikan jasadnya tidak hancur. Litakuna ayah, kata Allah, supaya menjadi tanda. Supaya kita ingat, oh ini loh pembangkang. Iya. Qarun, kita tidak sadar, badannya Qarun tidak ada. Tapi kita selalu bilang, harta karun. Itu memang disebutkan terus. Supaya kita tidak lupa. Ini loh orang yang kaya, tidak taat. Iya, tenggelam. Setiap harta yang kita dapat di tanah, kita bilang harta Qarun. Oh, ingat lagi. Hati-hati dari harta itu. Iya. Kalau ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, kata Allah, tunggu saja. Tunggu saja. Makanya Allah ingatkan. Inna arsalna ilaikum rasulan. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Jadi disebut Fir'aun sebagai pelajaran. Iya. Tunggu, kami telah mengutus kepada kalian Rasul. Kepada kita ini, umat Islam. Ini Allah ajak bicara kita, umat Islam. Sungguh, kami telah mengutus kepada kalian Rasul. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun Rasul. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Musa. Tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fa'asa Fir'aun ar-Rasul. Maka Fir'aun durhaka kepada Rasul itu. Apa yang terjadi? Fa'aqadnahu. Maka kami menyiksa dia. Kami siksa dia. Artinya kita juga begitu. Kalau kita durhaka kepada Rasul, kita akan disiksa. Makanya Allah bilang, fatarabbasu, tunggu. Jangan pernah merasa aman. Kapan kita selisih Rasul, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Kalau kita merasa bahwa, ya, ada juga orang, saya pernah berdiskusi sama dia baru-baru ini juga. Ustaz, kita bilang, kalau orang begitu, tidak tenang. Saya ini tenang-tenang saja. Dia bilang begini, saya tenang-tenang saja. Jadi saya bilang, hati-hati Pak. Fir'aun juga begitu. Diajak oleh Musa, dia tertipu bahwa ini di Mesir, sungai mengalir di bawahku. Qarun bahkan saking sombongnya, dia keluar dengan kemegahannya. Jalan di kampung. Sampai orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tidak punya ilmu berharap, seandainya kami juga punya seperti Qarun.
Jangan merasa aman. Iya. Karena Allah bilang di Quran, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktah. Sampai kalau mereka sudah berbahagia dengan apa yang mereka diberi, dia selisih Rasul. Dia selisih Rasul tapi dia merasa tetap nyaman, kita tidak pernah ada kesusahan. Allah bilang, sampai kalau mereka sudah merasa nyaman dan bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami ambil dia tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Maka tiba-tiba mereka bangkrut. Ini khawatirkan. Saya tanya Bapak, sebelumnya apa? Iya. Ya saya sebelumnya begini Ustaz dia sebutkan. Ya. Sekarang Bapak gimana? Sekarang Bapak panggil saya. Bapak sudah mulai menderita. Jadi jangan pernah bilang bahwa kita tidak pernah mendapatkan. Tunggu, itu istidraj namanya. Itu perlalaian. Sampai supaya kita nanti merasa tertipu. Tidak ada yang disampaikan oleh para ustadz bahwa kita ini akan begini. Itu perlalaian. Sampai nanti kita sudah merasa tertipu betul, merasa bahwa dunia ini kita akan tinggal selama-lamanya, kita sudah punya semuanya, Allah ambil tiba-tiba. Allah akan mengambil tiba-tiba. Harus kita hati-hati. Tidak boleh. Pokoknya kapan kita menyelisih Rasul, selalulah waspada. Karena Allah mengatakan kepada kita fatarabbasu. Nantikan. Ini namanya wa'id. Ancaman. Sekaligus tahdid. Iya. Sekaligus pertakutan dari Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa iya, kita aman-aman saja. Nah, Allah sudah katakan. Tunggu. Kapan? Tunggu. Itu sesuai kehendak Allah. Menjelas? Iya. Ini menakutkan. Ini adalah menakutkan. Karena yang mengatakannya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau satu hadis lagi. Karena setelahnya bab tahridihi sallallahu alaihi wasallam ala luzumis sunnah. Bab anjuran dorongan dari Nabi untuk selalu berpegang dengan hadisnya. Hadis terakhir di bab haknya Nabi. Kata beliau wa anil Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajul muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bihadithi min hadithi fayakulu bainana wa bainakum kitaballah fama wajadana fihi min halal istahlalna wa ma wajadanahu fihi min haram harramna ala wa inna ma harrama Rasulullah mitlu ma harramallah. Jangan sampai kita bedakan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata beliau dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib Al-Kindi. Beliau dari suku Kinda, Yaman. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushik, hampir akan datang muncul orang, nanti dia duduk bersandar di tempat duduknya. Disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku," kata Nabi. Sampai kepadanya Rasulullah SAW bersabda. Dia bilang, antara kami dan kalian Quran saja. Jangan hadis sampaikan. Salahnya di mana ini? Dia hanya mau kalau Quran. Kalau hadis tidak mau. Iya. Apa yang kami dapati halal di Quran, kami akan halalkan. Apa yang kami dapat haram di Quran, kami haramkan. Pokoknya dia hanya percaya
Quran. Dia hanya percaya Quran. Apa langsung kata Nabi? Ala, ketahuilah. Wa inna ma harrama Rasulullah. Sungguh tiada lain apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya tidak boleh kita bedakan. Kan sebagian orang, saya contohkan begini sedikit. Tentang ada di sana golongan sebagai contoh. Yang mengingkari yang namanya adab kubur. Yang mengingkari yang namanya adab kubur. Kelompok ini ada, bahkan di negeri kita ada. Iya. Pendirinya, dia berada di negeri Oman sana. Yang bernama Hizbut Tahrir. Pecahannya Ikhwanul Muslimin. Dia tidak percaya ada kubur. Bahkan mereka bilang, kami buka kubur tidak ada apa-apa. Terus, kita tahu kenapa dia ingkari. Dia bilang, tidak ada di Quran. Tidak ada satupun ayat di Quran yang bilang langsung jelas ada kubur. Dia ngomong begini. Iya, dia tidak percaya. Dia tolak hadits yang sangat banyak. Walaupun di Quran sudah ada isyarat. Sudah disebutkan, cuman tidak ada langsung lafaz adab kubur. Dia maunya langsung begitu. Iya, padahal sudah ada di Quran. An-naru yu'radu. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka. Guduwa wa asyiya. Di waktu pagi dan di waktu petang. Dan pada hari kiamat mereka akan masuk di neraka betul. Ini kan di alam kubur, alam barzah. Tapi dia tidak mau lafaz itu. Dia maunya lafaznya adab kubur. Sudahlah, tidak ada di Quran. Anggaplah tidak ada lafaz di Quran. Menurut mereka. Menurut mereka. Karena tidak ada lafaz langsung. Kan ada hadits Nabi. Ada hadits Bukhari Muslim. Jelas sahih. Nabi lewat di dua kuburan. Nabi bilang ini dua kuburan, dua orang ini lagi disiksa. Iya. Dan Nabi jelaskan kepada para sahabat, wa ma yu'adzaban fi kabir. Keduanya ini tidaklah disiksa karena hal besar menurut pandangannya. Wa kana ahaduhuma yamshi bin namimah. Salah satunya berjalan untuk mengadu domba. Wal akhar la yastatir minal baul. Yang lainnya tidak menutup kelaminnya ketika buang air. Di sebagian lafaz la yastanzihu, tidak cebok, tidak beristinja setelah buang air kecil. Disiksa di kubur. Nabi bilang yu'adab, diadab. Diadab. Kan maksudnya Nabi sudah bilang ya kita percaya. Karena tidak ada lafaz di Quran, dia langsung bilang. Nah, kita itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah. Tidak boleh kita ngomong begini. Dan ini nyata. Apa yang Nabi katakan ini namanya mukjizat. Apa yang Nabi katakan di masa beliau terjadi sekarang. Ternyata ada betul orang begitu. Hanya percaya Quran. Dan muncul sebelum masa kita sekarang ini, namanya kelompok Quraniyun muncul di India. Iya. Namanya Quraniyun. Kelompok hanya percaya Quran. Yang anehnya, di Quran kan ada perintah taat kepada Rasul. Dia tidak percaya berarti. Bohong dia percaya Quran. Iya. Ini mereka. Dan itu sudah menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Tidak boleh begitu. Nabi berkata, apa yang diharamkan oleh Rasulullah, itu sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa kita pisahkan. Oh ini diharamkan Quran, kita amalkan. Kalau ini diharamkan oleh Nabi, tidak. Tidak boleh begitu. Pokoknya apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Rasul, sama-sama haram. Sama-sama haramnya. Karena Quran dan hadis sama-sama wahyu.
Nah, makanya nanti ada bab setelahnya, anjuran bagi kita untuk berpegang dengan yang namanya sunnah. Ini kita akan ambil nanti insya Allah di pertemuan pekan depan. Baru kita mulai dan beliau sebutkan lagi beberapa ayat dan beberapa hadis terkait dengan hal tersebut. Kita cukupkan dulu, kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Jadi bukan bertanya Pak ya? Saya pernah dengar dari Ustaz yang membawakan takziah bahwa di kubur itu ada 4 hal yang dia pertanyakan, dia mintakan, bahwa kubur berkata bahwa saya tetap kecil. Inilah amal untuk memperluas kuburannya. Ya, saya tadi nanti itu saya minta penjelasan dari saya. Dia juga berkata, kubur juga berkata, saya tempat pulang, maka buatlah amal untuk mengusir ulang. Yang ketiga, yang keempat saya tidak ingat ketiganya, Ustaz. Yang keempat saya ingat saja bahwa kubur berkata bahwa saya tempat bertanya menginginkan akhir, maka persiapkanlah jawabannya. Nah ini saya ingin pertanyaan kepada Ustaz, jawaban apa saja dari semua perkataan kubur ini, perkataan kubur. Saya kedua Ustaz, seperti dikatakan tadi, setiap orang ceramah dia itu mengatakan bahwa semua orang mati, orang meninggal itu meminta supaya dikembalikan biar sebentar saja. Tidak lain dan tak bukan hanya dia minta untuk bersedekah. Saya ingin penjelasannya bagaimana seandainya betul dikasih permintaan itu kembali untuk bersedekah, sementara orangnya orang tidak mampu, apa yang dia boleh disedekahkan? Jadi saya juga ingin menjelaskan dari Ustaz tentang sunnah-sunnah Nabi tadi yang Ustaz katakan tentang celana di atas mata kaki. Saya juga pernah dengar bahwa tidak apa-apa di bawah kaki, asalkan jangan ada rasa sombong dalam hati. Dan yang kedua, soal itu ada juga mengatakan bahwa sebaiknya pada saat darat saja diburung sampai di atas kaki, di atas mata kaki. Nah, itulah mau penjelasan semuanya, Ustaz. Baik. Untuk yang pertama, saya tidak tahu. Karena saya cuma tahu itu bukan kubur yang bertanya. Di dalam kubur. Karena kubur itu adalah cuma dulu tempat kita diuji. Jadi wallahualam kalau kubur yang ngomong begitu. Kalau hadits dari hadits Nabi, hadits Al-Bara' ibn Azib yang menceritakan hadits Nabi sejarah meninggalnya orang dari dicabut ruh
sampai dikembalikan ke kuburan. Itu yang bertanya adalah malaikat. Kepadanya dengan 3 pertanyaan, bukan kubur. 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau yang itu tadi tidak tahu. Mungkin Ustadz yang kita dengar punya ilmu itu, saya tidak. Tadinya itu Bapak yang ketiga tadi saya bilang Iya, itu cocok. Itu yang saya tahu, Pak. itulah maka persiapkanlah dirimu amalmu itu menjawab pertanyaan karena dirimu. Betul. Itulah yang saya inginkan apa-apa itu. Nah, itu Pak yang saya sampaikan. Siapkan pertanyaan tentang Allah. Siapkan pertanyaan jawaban tentang Allah. Siapkan jawaban tentang Nabi ta. Siapkan jawaban tentang agama. Jadi kita akan tanya nanti. Ditanya, siapa Rabbmu? Kita akan ditanya, apa agamamu? Kita akan ditanya, siapa nabimu? Itu yang disebutkan di hadits. Disebutkan di hadits. Kalau yang lain, wallahualam, tidak tahu. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Tentang orang yang meminta untuk kembali bersedekah. Ternyata dia tidak punya harta. Pertama Pak, tidak mungkin dia kembali. Daripada kita bilang bagaimana kalau kembali. Iya, dan memang dia tidak kembali, Pak, tidak mungkin. Allah yang mengatakan itu. Tidak ada lagi orang yang sudah masuk di kubur mau lagi kembali. Tidak ada. Allah katakan, kalla innaha huwa kalimatun, iya, huwa innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak akan ada mungkin terjadi. Jadi kalau kita berandai-andai yang mungkin ini tidak mungkin terjadi. Allah yang sudah bantah itu. Ketika penghuni kubur dan orang-orang yang meninggal itu meminta untuk kembali, Rabbirji'un la'alli a'mala solihan fima tarok. Duhai Rabb, Tuhanku, kembalikanlah saya supaya saya bisa amal soleh. Di sebagian ayat dikatakan, Rabbi laula akhortani fa'as-soddaqa wa akum minas solihin. Rabb, seandainya engkau mengakhirkan saya sehingga saya bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Allah jawab, kalla, sekali-sekali tidak akan mungkin. Jadi tidak usah kita berhayal. Iya, sekali-sekali tidak akan mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan yang dia ucapkan saja, yang menunjukkan penyesalannya. Dia bilang, ya hasrata alama farottu fi jambillah. Duhai saya, menyesal sekali saya atas apa yang saya lalaikan. Itu hanya sekedar kalimat penyesalan. Tidak mungkin itu terjadi. Iya, tidak mungkin itu terjadi. Kemudian untuk pertanyaan Bapak yang ketiga, masalah isbal. Masalah isbal itu. Memang ada lafaz dari Nabi. Ada lafaz dari Nabi. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Itu ada dalam sholat. Apa yang dibawa mata kaki dari pakaian itu di neraka. Sehingga sebagian orang mengatakan berarti kalau di sholat itu saja yang dilipat. Tapi masalahnya kita belum berbicara hadits yang umum. Masalahnya Nabi melarang kita melipat, mengikat rambut dan melipat pakaian ketika sholat. Jadi tidak mungkin ini bertentangan, Pak. Makanya larangan menurunkan kain di bawah mata kaki bukan hanya karena sholat. Makanya ada hadis di sana yang umum. Salah satu. Ada 3 golongan.
La yanzurullah ilaihim. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang menyakitkan. Nabi sebutkan al-musbil, yang isbal. Ini tidak disebutkan di sholat. Yang isbal, ini satu. Kedua, al-mannan, yang mengungkit-ungkit apa yang dia telah beri. Yang ketiga, al-mumfik sil'atah billah bil halif, yang menjual dagangannya dengan sumpah. Demi Allah ini asli, demi Allah ini segitu modalnya. Yeah. Dia sumpah, jual barang sumpah. Nah, yang menjadi poin kita, musbil, yang isbal. Yang isbal, ini tidak ada di sholat. Bukan di sholat, umum. Makanya Nabi SAW, pakaiannya itu bukan di sholat yang di atas mata kaki, Pak. Pakaian kesehariannya, semua di atas mata kaki. Semua di atas mata kaki. Adapun yang Bapak bilang tadi, kalau tidak sombong, tidak masalah. Tidak masalah. Nabi bilang di hadits, Pak. Ya. Orang yang menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Al-musbil minal makhilah. Isbal minal makhilah. Isbal itu, itulah yang sombong. Orang isbal itu, itulah yang sombong. Kenapa? Itu Nabi juga yang bilang, bukan saya. Yang isbal itu, itulah yang sombong. Jadi isbal sendiri itu sudah sombong. Walaupun tidak ada hati, kita tidak disuruh bela hati orang sombong atau tidak. Tidak. Memang isbal itu sudah sombong. Dari mana sisi sombongnya? Nabi larang isbal, dia pergi isbal. Kan Nabi bilang, sombong itu adalah batorul haq wa gomtin nas, menolak yang benar dan merendahkan manusia. Itu dibilang sombong. Sombong itu memang sombong itu, Pak. Ada orang sombong maksudnya jalan. Sombong, merendahkan orang. Itu sombong, Pak. Tapi ada sombong kedua, menolak yang benar. Menolak yang benar. Jadi kita tolak hadis itu dibilang sudah sombong. Itu dikatakan sudah sombong. Dan banyak hadis dalam hal tersebut, Pak. Dia menunjukkan bahwa walaupun tidak sombong. Walaupun tidak sombong. Seperti itu. Alhamdulillah. Pak Haji Idrus sudah adzan. Boleh libur ini, Pak? Boleh libur? Boleh libur kita bertanya? Oh, satu. Baik. Sudah adzan? Bahayanya itu. Baru saya tahu ini, Pak. Jin tidak boleh sembarang ucap sombong ini. Baik, Pak. Yang saya maksud tadi sombong, Pak, bahasa Indo. Tiga hal ini, bagaimana kita memaknai Baik. Alhamdulillah. Jadi ada istilah pendek saja ini. Terkait dengan yang Bapak sebutkan tadi. Jadi bentuk wujud nyata kita cinta Allah, cinta Rasul itu adalah tauhid al-mursil wal mursal. Bahasa pendeknya begitu. Kita mentauhidkan yang mengutus dan mentauhidkan yang diutus. Artinya kita akui satu-satunya yang harus kita percaya itu ya Allah.
dalam seluruh apapun dalam agama ini. Dan yang harus juga kita percayai satu-satunya adalah Al-Mursal, yang diutus oleh Allah. Itu intinya, Pak. Nah, ini nanti kalau kita uraikan, baru butuh majelis banyak. Intinya, ketika kita bilang bahwa saya ini cinta Allah, cinta Rasul, apa keharusannya? Maka pasti kita mentauhidkan Allah dan mentauhidkan Rasul. Gimana itu mentauhidkan Allah? Ya kita percaya apapun yang dari Allah, itulah yang benar, yang dia perintah dan dia larang. Rasul juga begitu. Kita kalau mau beragama, apa yang dibawa oleh Rasul, itu saja yang kita percaya. Itu saja yang kita percaya, yakini, amalkan dengan, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Semuanya, yakini di hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Itulah dibilang iman, Pak. Ittiqadun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jamari. Yakini di hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Itu yang dimaksud. Secara pendeknya begitu. Kalau kita uraikan maka peramalan. Peramalan. Seperti itu Pak Haji. Baik, alhamdulillah. Ya, sudah azan Pak, alhamdulillah. Belum pol karena Bapak selalu mau 3. 1 saja Pak, alhamdulillah. Bapak sudah tua. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.